Halo Kamas Bayu Telur semuanya, ketemu lagi sama aku ya. Hari Kamis kita kembali jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali nge-review, ini penginapan pertama yang aku inepin di Vietnam. Namanya adalah Vida Backpacker Hostels di Ho Chi Minh. Ini aku dapat di Agoda, harganya itu 90 ribuan atau 114 ribu dong. Begitu, seperti apa experience-nya? Langsung ya. Jadi ini pertama, cara dari kita dari airport begitu menuju ke hostel ini gampang banget. Kita pakai bus nomor 152 gitu. Bus nomor 52 nanti turun di kayak satu halte, kita kayak jalan bentar banget, gak ada 5 menit gitu ya. Di jalan besar ini patokannya adalah nanti di sana ada Highland Coffee. Kita kayak jalan, kemudian perempatan sampai ada yang namanya Tau Dam Hotel. Tahu dan ini persis di sini. Kita langsung masuk aja. Ini adalah penginapannya, persis di sebelah. Kalau misalkan sewa motor nanti bisa parkir di situ. Aku juga nggak tahu nih, depan ada bunga-bunga banyak banget, entah dijual atau enggak. Kayaknya nggak dijual sih. Kemudian ini patokannya. Oke, untuk patokan bisa lihat video sebelumnya. Pokoknya bus 152 itu salah satu mandatory ya kalau misalkan kepengen banget berhemat. Karena cuma dari bandara ke kota 3.000 perak atau 5.000 Vietnam dong. Itu tuh beneran murah untuk kaum mendang-mending begitu ya. Ini aku dapat di harga 114 ribu dong atau sekitar 73 ribuan Kamas Bayu Telur semuanya. Ini aku dapatnya di Agoda. Nanti untuk link pembelian aku akan taruh di deskripsi. Mana tahu Kamas Bayu Telur semuanya nanti bisa ngikutin atau dapat harga murah sama kayak aku, atau mungkin ada yang pernah dapat harga lebih murah, bisa tulis di kolom deskripsi ya. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi juga. Nah, ini untuk mekanisme check-in kayak biasa kita nunjukin ke Agoda bukti pembeliannya begitu ya. Dan ada deposit 100 ribu dong, atau kita bisa ninggal paspor. Nah, aku menyarankan mendingan ninggal paspor aja gitu, terutama untuk orang yang gampang lupa naruh. Ini menurutku agak lebih safety. Paspor kita udah tinggal aja ke reception ya. Tapi Kamas Bayu Telur semuanya lebih milih mana nih? Mending deposit atau paspornya aja yang ditinggal? Kalau aku sih lebih aman paspor ditinggal ya, karena takut kalau paspor hilang gitu. In case kalau hilang di hostel sih kayak nggak mungkin ya, akan dijaga sepenuh hati ya kan. Ini juga aku salut dengan receptionnya. Ketemu dua orang yang berbeda tapi mereka sama-sama helpful. Meskipun bahasa Inggrisnya agak terbatas ya mereka fluent tapi tidak yang kayak fluent banget begitu. Ini mereka menjelaskan detail begitu ya, tripnya, kemudian ngapain aja di Ho Chi Minh, potensi makanan halal mereka tahu, kemudian dikasih recommended tempat makan yang murah gitu karena warlock banget, itu beda gitu harganya ya, serius. Ini mereka sangat helpful. Terima kasih untuk Nguyen dan juga Kanfan yang udah dibantu semuanya itinerary-ku selama di Ho Chi Minh begitu. Kemudian ini dari lobby, karena ini kalau nggak salah lantai 3 atau lantai 4 gitu, nggak ada lift sama sekali. Jadi kita harus pakai tangga. Ini aku dapat di kamar nomor 102. Depan kamar ini ada alas kaki, tempat kita naruh sepatu segala macam. Tapi again, bule tetap ya mereka pakai sendal dong ke dalamnya gitu. Dan ini juga ada banyak banget aturan tapi tidak dipatuhi oleh para bule-bule ya, karena alas kaki aja mereka masih pakai ke dalam kamar. Dapat kunci. Ini untuk nutup lokernya, meskipun dikasih loker tapi menurutku lebih aman paspor di bawah aja gitu di reception. Pemandangannya kayak biasa karena again aku di sini ketemu dengan satu orang Italia, kemudian satu asal Denmark, satu dari Swedia, kemudian ada 2 dari India, kemudian 1 dari China. Jadi ini kayak biasa ya.
Kalau kamar bareng bule itu pasti berantakan. Mereka naruh semuanya di lantai begitu. Tapi ini untuk bunk bednya unik, dapat 2 colokan ya, ini aman untuk kaki 2, colokan khas Indonesia. Di Vietnam ini aman, colokannya kaki 2. Kemudian selimutnya juga tebel, selimut khas hotel. Again, harga cuman 74 ribuan atau 114 ribu dong. Tapi dapat bunk bed yang ini lumayan tinggi ceilingnya, meskipun dipannya tuh dari besi, masih kayak bunyi. Kemudian kalau yang bawa gerak atas juga tetap ikutan gerak begitu. Kemudian dapat handuk lumayan wangi, gede juga handuknya. Bedsheetnya juga wangi, selimutnya juga wangi. Ini 4 thumbs up. AC-nya meskipun 1, ini kalau nggak salah itu 10. Kita ada 10 orang, tapi tetap ngerasanya tuh dingin gitu meskipun AC-nya cuma 1. Karena kan biasa ya, Vietnam itu kan panas banget di luar, tapi masuk ke kamar tuh kayak berasa dingin banget. Penerangannya juga oke, di setiap bunk bed itu ada penerangan, kemudian di luar itu juga ada penerangan. Tirainya juga oke, lumayan tebel, jadi kalau misal kita hidupkan lampu tuh nggak kelihatan gitu dari luar Kamas Bayu Tulur semuanya. Meskipun ini kanan kiri tertutup rapat ya, dari ini semacam kayak PVC ya, atau bukan triplek literally ya, tapi ini lumayan kayak PVC gitu. Dinding hollow lah pokoknya. Nyaman aku selama nginep di Vida Backpacker Hostel. Sekali lagi ini aku dapat di harga cuman Rp74.000 atau 114.000 dong. Pembelian di Agoda, aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Silakan bisa klik link yang ada di deskripsi kalau misalkan mana tahu ya Kamas Bayu Tulur semuanya bisa dapat harga lebih murah. Karena ketika aku datang ini udah lumayan masuk peak seasonnya begitu di Vietnam Kamas Bayu Tulur semuanya. Untuk tangganya juga dari besi, tapi ini aman meskipun ya biasalah kalau rangka besi itu kan bunyi ya. Ini AC-nya juga dingin, kemudian tuh gambaran tiap kamarnya tuh kayak gini. Tuh ya kan, dan selalu berantakan kalau sekamar dengan bule, tapi menyenangkan karena mereka ada yang ngajakin untuk trip ke Cuci Tunnel, kemudian ke museum Renaissance Remnants, aku lupa namanya. Kayak museum kemerdekaannya Vietnam kayak gitu. Jadi asik bertukar pengalaman, tukar itinerary, bahkan ada yang ngajakin makan bareng juga. Unik sih. Meskipun di sini sayang sih ya tidak ada dapur. Andai ada dapur tuh akan lebih komplit lagi. Kita juga dapat locker. Ini tasku, kebetulan aku pakai tas backpacker ya, ukuran 40 liter tuh bisa muat semua masuk. Kemudian terkunci dengan rapat. Ini sorry banget gelap ya ketika aku nge-shoot ini. Tapi ini bisa jadi bayangan lah. Kalau misalkan bawa koper ukuran 20 juga kayaknya menurutku masuk sih untuk ke lockernya. Nah ini setiap lantai ini ternyata dapat kamar mandi sendiri. Ini kalau nggak salah ada 2 kamar. Kamar sebelahku di kamar 102B itu juga 10, jadi 20 orang kita dapat 2 kamar mandi. Kebayang kalau ngantri ya, tapi di sini wastafelnya di luar. Jadi kemarin kita malam tuh gosok gigi berempat tuh di sini. Kemudian kamar mandinya ada 2, di situ juga ada wastafel lengkap dengan kloset dan juga shower. Nah ini mungkin minus ya, karena kalau orang cuman pengen boker doang tuh harus kayak nunggu gitu. Tapi ini tiap kamar, tiap lantai itu ada kamar mandi. Jadi kalau misalkan di sini penuh, bisa naik ke atas untuk pakai kamar mandinya bebas. Semuanya hampir sama penataannya ya. Jadi satu ruangan dengan shower. Ini air panasnya juga juara. Nggak dingin tapi juga nggak panas banget, anget gitu, enak. Aku mandi jam 1 pagi. Menyenangkan ya. Ini common area di lantai 3, kita langsung jalan-jalan aja. Di sini common areanya itu ada 2. Satu yang outdoor, itu which is kalau malam tuh perfect banget. Aku di sini tuh sempat nemenin orang-orang minum, kemudian mereka cerita semuanya sampai hangover parah di lantai 4 yang outdoor. Tapi di lantai 3 juga ada komunal areanya yang ini juga proper. Jadi hati-hati ya untuk Kamas Bayu Tulur semuanya, keblinger kalau nggak jaga diri, karena sebrutal itu vibe dari orang-orang ya. Kalau misalkan kan menganggap Southeast Asia kan tempat yang murah, jadi mereka beli minuman tuh bagi mereka itu sangat murah banget dan sampai bikin mabuk parah. Nah kita sebagai teman tuh cuma nemenin doang. Kita langsung cek aja. Jadi ini untuk bayangan ya, kebayang kalau misalkan hangover parah, tangganya begini,
Waduh, kemarin tuh yang dari Swedia tuh lumayan sampai jatuh gitu karena dia hampir setengah sadar turun ke kamarnya, kamar sebagai dulu semuanya. Kayak gini. Jadi ini bisa buat jemur-jemur nih, ya kan? Yang mungkin males ngelondri gitu, bisa dijemur di sini. Nah, ini kalau malam seru nih. Ini buah apa ya? Buah apa nih? Yang tahu nggak? Markisa ya. Nih pemandangannya. Lihat pemandangan kota Ho Chi Minh dari rooftop yang jelas amat sangat gerah. Oke, sekarang kita menuju ke communal area. Kayak biasanya kalau hostel itu selalu identik dengan tempat di mana para tamu tuh ngumpul untuk ngobrol, merencanakan share cost untuk trip segala macamnya ya. Gitu. Lumayan luas untuk komunal areanya. Di sini juga bisa ngeliat langsung ke luar. Cuman sayang sih ini nggak terawat gitu. Andai ini kayak petugas dirawat pasti cakep. Ini juga sama, view-nya langsung ke kota. Begitu nih jalanannya. Ini juga lumayan cukup sih. Kemarin di sini banyak bangsa, semuanya pada ngobrol di sini. Ini juga bisa ngerokok, banyak colokan juga. Oke. Ternyata dapat sarapan gitu. Aku kaget ketika check-in itu harganya 114 dong. Itu sekitar 90 ribuan, 80 sampai 90 ribuan aku lupa. Nah ternyata ketika check-in itu sama kakaknya dibilang dapat sarapan. Kaget ya, kita lihat sarapannya apa. Semoga tidak ada babi begitu, karena di Vietnam itu jujur satu hal yang agak maju mundur gitu ya. Sebenarnya sama kayak Thailand juga sih, makanan halalnya gitu. Karena aku dari riset juga lihat-lihat kebetulan kan di sebelah penginapan itu banyak banget tempat-tempat makan ya. Itu menu yang sama kayak banh mi, terus ada pho, kemudian ada somtam juga. Itu tuh kalau yang non halal tuh kayak 30 ribu, 50 ribuan gitu. Nah kemarin sempat ke Pentan Market, gila jauh banget. Yang kayak somtam itu 70 ribu, terus pho itu 90 ribuan, kemudian banh mi itu juga sama 70 ribu. Bedanya itu kayak 50% sendiri. Cuman coba kita cek ini nanti dapat makannya apa. Tapi aku udah cek tadi di menu itu cuman kayak roti, kemudian scramble egg sama buah, sama teh kopi kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa lah. 90 ribu gitu, kamarnya enak, sumpah kamar yang comfy. Aku suka gitu loh, kita meskipun hostel tapi selimutnya tuh selimut yang tebel gitu kan, tebel banget, apalagi kan sekamar dengan bule-bule gitu. Mereka kan beruang-beruang kutub ya. 18 tuh masih kegerahan buat mereka. Nah kalau selimutnya tipis itu tuh untuk orang-orang tropis agak-agak tersiksa gitu, dingin parah. Nah dengan selimut yang lumayan agak tebel itu lumayan. Semalam aku bisa tidur sampai kebangun itu jam 3.49, udah gitu tidur lagi, bangun lagi jam 7 pagi. Oke, ini hostel yang pertama. Kita nanti akan ke
Total sih aku ada 3 hostel ya selama di Vietnam. Oh sorry 4. Ada 4 hostel yang bisa dipertimbangkan. Kalau aku sih ini, aku ngerasa worth it sih. Hostelnya gitu, harga 100.000 bisa dapat experience, fasilitasnya oke, air panasnya nyaman, bednya oke, selimut oke, mantap untuk Vida Backpacker Hostel. Ketemu lagi Kamis depan ya, Kamis Bay Tour Studio.